Kenapa ya harga barang terus naik? Sam, kamu lagi lihat berita ekonomi ya? Iya Dan sih. bingung kenapa harga barang terus naik. Jangan khawatir, semua itu ada jawabannya. Yuk kita cari tahu bagaimana sih kebijakan ekonomi Indonesia itu bekerja. Hai teman-teman. Selamat datang di channel kami. Di video kali ini kita akan membahas kebijakan ekonomi di Indonesia. Pertama, mari kita bahas kebijakan perdagangan Indonesia. Bagaimana kebijakan perdagangan Indonesia saat ini dan apa dampaknya bagi bisnis lokal dan global. Sebagai seorang pengusaha, bagaimana sih kalian melihat sistem kebijakan perdagangan Indonesia saat ini? Menurut saya, kebijakan perdagangan saat ini bagi para bisnis. Kita tahu Indonesia punya pasar dalam, pasar internasional, dan itu yang harus bisa kita masukkan ke pasar internasional. Dan kesalahan besar adalah persaingan ketat dengan negara lain juga. Benar, dan pemerintah telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk memperlancar perdagangan internasional seperti investasi, ekspor, dan perbaikan sosial. Dari perbincangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan perdagangan Indonesia berperan strategis dalam mendukung daya saing produk lokal di pasar internasional. Pemerintah terus memperkuat posisi melalui insentif ekspor dan perbaikan regulasi untuk mendukung bisnis lokal dan perdagangan global. Setelah membahas kebijakan perdagangan, kini saatnya fokus pada kebijakan ekspor impor. Kebijakan ini sangat menentukan arus barang masuk dan keluar dari negara. Bu, tolong jelaskan Pak, bagaimana sih sistem informasi Indonesia saat ini? Dari yang saya ketahui, pemerintah itu telah menetapkan beberapa kebijakan untuk mendorong ekspor barang, seperti peningkatan insentif bagi para perusahaan untuk mendorongnya ekspor barang ke luar negeri. Lalu, kalau untuk impor juga, pemerintah juga ada peningkatan pengendalian agar produk luar itu tidak mengalahkan produk dalam negeri. Contohnya itu seperti pembatasan produk impor yang masuk ke dalam yang bisa diproduksi di dalam negeri. Nah, tetapi ada hambatannya di sini. Misalnya, tarif dan juga produksi barang yang masuk ke Indonesia itu sebetulnya di Indonesia bisa dilihat dapat mempengaruhi kelancaran masuknya barang impor ke Indonesia. Ya, terima kasih. Dari pembahasan tadi terlihat bahwa kebijakan ekspor impor penting untuk keseimbangan perdagangan Indonesia. Namun, dipengaruhi oleh perjanjian internasional. Selanjutnya akan dibahas bagaimana perjanjian perdagangan internasional dapat membuka peluang dan tantangan bagi Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia aktif dalam melakukan perjanjian perdagangan internasional. Misalnya kita menjadi bagian dari WTO, AFTA, dan RCEP. Dan perjanjian ini pun dirancang untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan membuka akses pasar global agar lebih baik. Ini ada yang bertanya. Jadi bagaimana perjanjian tersebut mempengaruhi kebijakan perdagangan Indonesia? Pertanyaan bagus, mungkin kamu bisa bantu saya dalam menjawab. Oke, baik. Nah, perjanjian perdagangan internasional seperti WTO, AFTA ini memberikan peluang yang sangat besar bagi Indonesia untuk mengekspor ke pasar ekspor. Misalnya, kita bisa menjual beberapa produk kita ke lebih banyak negara tanpa sama dari sini. Jadi perjanjian itu memang membuka peluang besar, tapi tantangannya juga besar. Jadi kita harus meningkatkan kualitas produk kita agar kita dapat bersaing di pasar global. Apabila kita siap, maka produk kita akan bersaing. Kebijakan ekspor impor dipengaruhi perjanjian perdagangan internasional yang membuka peluang pasar global, namun juga menghadapi tantangan seperti persaingan. Selanjutnya, kita akan membahas cara mengatasi tantangan ini demi daya saing Indonesia. Kebijakan itu akan menghadapi suatu tantangan terlebih dalam perdagangan. Menurut kalian sendiri sebagai seorang pengusaha, apa aja sih tantangan yang biasa kalian hadapi dalam kebijakan perdagangan di Indonesia? Jadi tantangan terbesar yang kami hadapi itu biasanya fluktuasi harga komoditas global yang dapat berdampak langsung pada penerimaan jasa negara. Selain itu, kita juga menghadapi hambatan non-tarif dari tujuan ekspor, seperti persyaratan kualitas yang ketat atau kebijakan proteksi. Selain itu, kita juga melihat dampak dari kebijakan perdagangan sektor rentan seperti tahun UMKM. Karena mereka tidak bisa kompetisi dengan persaingan produk luar negeri. Dengan mengatasi tantangan hambatan fluktuasi harga komoditas dan hambatan non-tarif, Indonesia berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan perdagangan yang menguntungkan, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan daya saing global. Setelah menghadapi tantangan dalam kebijakan perdagangan, perhatian kini beralih ke kebijakan investasi. Mari kita simak lebih lanjut. Tahu nggak kalian bahwa negara Indonesia itu sangat menarik bagi investasi asing? Enggak, emangnya kenapa? Nah, jadi pemerintah itu baru aja menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dimana undang-undang ini menyederhanakan proses perizinan dan memberikan insentif menarik bagi investor asing. Jadi dampaknya bagi ekonomi kita itu apa? Nah, dengan lebih banyak investasi asing, sektor-sektor penting akan berkembang, lapangan kerja terbuka, dan juga bisa meningkatkan daya saing Indonesia di dunia. Dengan kebijakan ini, Indonesia semakin siap menyambut investor asing dari seluruh dunia. Undang-Undang Cipta Kerja adalah bukti komitmen pemerintah dalam menciptakan investasi yang lebih baik.
Indonesia terus mendorong penanaman modal untuk meningkatkan pembangunan dan menciptakan lapangan kerja. Peran investasi asing langsung sangat penting dalam hal ini. Menurut kalian seberapa penting sih investasi asing langsung buat negara kita? Kalau menurut aku pribadi, investasi asing itu sangat diperlukan ya dalam negara kita itu, karena untuk membangun infrastruktur kita juga, karena dengan adanya investasi asing dari luar negeri itu bisa memajukan perekonomian kita di Indonesia. Benar banget, pula itu investasi asing langsung juga menciptakan lapangan kerja baru. Tapi kita harus berhati Dan sampai investasi asing itu menguasai pasar kita ya. Investasi asing langsung memang membawa banyak manfaat, namun penting untuk menjaga agar investasi asing tidak menguasai pasar kita. Kebijakan yang bijak dan terukur sangat diperlukan untuk memastikan keseimbangan dan keberlangsungan ekonomi. Setelah membahas kebijakan penanaman modal dan peran investasi asing langsung, kini kita akan membahas apa aja sih tantangan dalam kebijakan investasi. Tantangan utama kebijakan investasi Indonesia adalah memastikan kepastian hukum dan infrastruktur memadai untuk menarik investor. Namun, dengan regulasi yang diperbaiki, peluang besar tetap terbuka bagi investor untuk berkontribusi dan meraih keuntungan. Untuk mengatasi tantangan investasi, pemerintah mengembangkan infrastruktur melalui proyek strategis nasional, menciptakan ekonomi kuat, dan menarik investasi. Selain fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan sosial penting untuk pengentasan kemiskinan. Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah memastikan bantuan tepat sasaran. Masalah distribusi dan akurasi data sering menjadi kendala utama. Pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan membutuhkan kebijakan ekonomi yang inklusif agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah perlu meningkatkan sektor UMKM yang memiliki peran dalam menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.